Bagi kami punya prinsip, semakin banyak masalah bagi kami itu semakin maju. Wah, luar biasa. Ya, Semakin banyak masalah semakin maju. Maju. Asal kita mau introspeksi diri, mau belajar, saya yakin nanti semua bisa terlewati lah. Oke. Pasti itu saya yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Rojokoyo. Saya sudah bertamu kepada Pak Waluyo nih Pak. Nama lengkapnya Pak siapa? Waluyo saja. Pak Waluyo saja. Nah ini adalah pengusaha tahu UMKM-nya, bukan hanya tahu, ada produk perkembangannya atau apa ya Pak? Produk sampingannya itu ya, produk olahan ya, produk olahan. Nah di sini kenapa saya ke Pak Waluyo? Karena Pak Waluyo ini juga usaha sapi untuk pengembangan dari tahu. Nah sebenarnya sapi dulu atau tahu dulu sih Pak? Tahu dulu. Nah berarti sudah berternak sapi sudah berapa tahun ini Pak? kurang lebih hampir, pokoknya tahu mulai 2006 ya, sekitar 2010-an lah. 2010 berarti sudah lama juga ya? Iya. Cuma dulu caranya masih tradisional lah. Ini izin ngobrol-ngobrol santai nggak apa-apa? Enggak, apa-apa. Nanti setelah kita ngobrol di sini, di video selanjutnya kita akan lihat sapinya ke belakang, Pak ya. Nah, di sini saya ingin tanya apa sejarahnya dulu itu, bagaimana awal mulanya beternak sapi itu, bagaimana, boleh diceritakan itu, Pak? Gini, ya awalnya kita mulanya kan itu tahu. Ya, tahu kita nggak tahu, tahunya itu tahu jadi jual di pasar, ya begitu-begitu aja. Ya ternyata ya itu dari limbahnya tahu itu kan ternyata bermanfaat banget untuk ternak. Betul. Ya kebetulan ada teman-teman di sini itu ngambil ampas di sini. Loh kok saya lihat di channelnya Rojokoyo itu kok ternyata hasilnya luar biasa. Ya kita nyoba ke situ. Jadi mulai sekitar 2 tahunan lah kita merambah ke yang lebih modern, maunya seperti itu. Sekarang berapa Pak sapinya yang ada di kandang belakang juga? Untuk sementara masih 7. Nah ini saya memang belum ke belakang teman-teman, jadi saya terus terang barusan ngopi nilai tahunya, jadi ini salah satunya ini produknya ya Pak? Iya. Tahu apa namanya? Tahu sengkaring, tahu asin sengkaring. Tahu asin, ini khas di Kecamatan Donomulyo. Alamatnya lengkapnya Pak di mana ini? Ini Desa Tulungrejo, Dusun Kerajaan, mereknya itu Sengkaring, Kecamatan Donomulyo. Oh iya, jadi kalau arah-arahnya ketika teman-teman mau belajar ke sini atau belajar lihat kandangnya, lihat sapinya, atau mau nilai produknya. Produknya ada tahu, ada apa? Keripik tahu sutra, keripik singkong, keripik talas, keripik daun singkong, keripik daun singkong, iya, keripik ontong pisang, iya, sama rambak pisang. Ya. Rambak pisang iya, ada macam-macam produknya. Dan iya. Beternak sapi itu berapa ekor Pak? Apa langsung 7 itu atau bagaimana? Oh enggak, pertama awal mulanya 1 dulu. Ya, masih nyoba, terus kok kelihatannya ada perkembangan bagus, tambah sampai 7. Rencananya sih ini kan kandang fasilitasnya itu 12. Ya, nanti terpenuhi, harapannya nanti bisa berkembang. Ya bantuannya nanti dari Rojokoyo lah. Ya, jangan berlebihan Pak. Saya hanya ini Pak, Rojokoyo itu saya menggali informasi dari narasumber seperti saya ke panjenengan ini. Harapannya kan
kita saling sharing itu Pak, panjenengan di video nanti sharing kepada yang lain. Ya semoga seperti itu Pak, saling apa ya Pak, saling sharing lah gitu. Bantu. Nah Pak, selama beternak sapi tadi yang sistem baru tadi, maksudnya perbedaan dulu dan sekarang itu apa sih Pak? Jelas. Kalau dulu sebelum saya berubah ya, setelah dapat informasi dari Rajokoyo, dulu tuh makan itu nggak sampai nggak jelas. Pokoknya pakan ampas berapapun kita pakankan ya, tiap hari ngarit ya. Ya alhamdulillah setelah dapat informasi sekarang sudah enggak. Kalau dulu katakanlah ampas habis 2 lah ya, 2 masakan, mungkin sekarang cuma setengah sudah cukup. Dulu ngarit tiap hari, sekarang sudah 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Ya. Saya makin penasaran ini, kok beda ini bagaimana? Ini boleh saya tanyakan setelah penasaran, ini bagaimana sekarang yang baru bagaimana Pak? Boleh dijelaskan? Nanti lebih detailnya kita ke sana, tapi penjelasan dulu Pak ini. Yang jelas gini, ya. Kalau dulu perkembangan sapi kita nggak bisa nggak bisa merencanakan lah. Ya, tahunya pokoknya pakan gitu lah. Sekarang enggak. Ya, kita sudah prediksi, oh ini 3 bulan kemudian kita sudah keluar. Ya, alhamdulillah setelah kita berubah cara beternaknya itu lebih cepat. Ya, nanti bisa dilihat lah. Ya, kalau dulu butuh waktu 1 tahun, ya mungkin sekarang enggak, cukup 3 bulan atau 4 bulan sudah bisa kita rasakan hasilnya. Oh iya gitu. Kalau sekarang pola makannya bagaimana Pak yang baru ini? Ini tetap sementara kita pakai ampas pagi sama sentrat itu, S-feed itu ya, terus habis itu setelah itu rumput sudah selesai, nanti sore seperti itu. Ya, enggak seperti dulu pokoknya pakan wis apa yang bisa dimakan. Kalau takaran ampas itu kan dulu katanya kan 2 ember gitu Pak, sekarang ya, setengah ember. Iya, dulu mungkin untuk satu sapi pagi itu 1 ember, satu masakan ya, 8 kilo. Masakan. Sekarang enggak, cukup setengah masakan, setengah ember itu sudah cukup. Ya. Terus selebihnya apa Pak? Ditambah itu tadi sentrat, S-feed itu. Berapa kilo Pak pemberian? Untuk sementara lihat besar kecilnya. Ya. Kalau sapi-sapi standar poel-poel harga-harga di 25 itu sekitar berapa kilo Pak habisnya? 2 kilo. 2 kilo? Iya, sudah cukup itu. Sudah cukup 2 kilo? Iya. Sore juga 2 kilo Pak? Iya. Oh, jadi 1 hari 4 kilo sentratnya, ampas tahunya 1 masak 1 hari ya berarti ya? Sudah cukup. Berarti sentrat itu kalau kiloannya itu yang premium ya Pak? Enggak, ini ada 3, kita kebetulan dipercaya ya dari distributor untuk wilayah Donomulyo. Ini ya ada 3 kriterianya itu yang reguler, B, A sama premium. Ya, ini kita ya pakai yang A dulu. Jadi Pak Waluyo ini distributor konsentrat S-feed. S-feed. Oh iya. Wilayah Donomulyo. Jadi ini teman-teman, Pak Waluyo ini adalah distributor konsentrat S-feed. Jadi ketika orang sekitar sini beli konsentrat di Panjenengan bisa ya Pak ya? Bisa banget. Oh ya, bisa banget. Ya. Kalau ada yang mau order agak banyak begitu Pak, diantar atau bagaimana itu Pak? Bisa. Untuk sementara kan kebanyakan teman-teman masih butuh 1-2 karena dekat. Ya harapannya nanti seperti kemarin daerah Telogosari itu minta banyak ya kita antar. Oh, iya. Minimal 5 lah kita antar lah. Ini Pak, kita pengen explore nomor HP boleh ya Pak? Boleh. Untuk nanti barangkali teman-teman pengen nyoba tahu Sengkaring itu tahunya Malang Selatan seperti apa? Ada camilan, ada tahu yang segar, basah maksudnya. Kemudian ada yang kering-kering, yang awet berbulan-bulan itu kayaknya ya. Ada tewel juga ya Bu kayaknya? Ada. Jadi ini teman-teman, ada produk-produknya. Ini berapa Pak nomor HP yang bisa dikontak teman-teman di WA itu Pak? 085 604 011 537 dan kebetulan masih di jalur wisata. Iya. Nah, dari pasar ancar-ancarnya dari pasar apa tadi ya? Sumber Manjing Kulon. Sumber Manjing Kulon itu ke perempatan itu yang ke selatan, iya, ya Pak ya? Iya. Betul. Nah, selatan di pinggir jalan ada
Tahu sengkaring. apa? Plang gitu, tahu sengkaring. Nah, ini oleh-oleh Malang Selatan. Oleh-oleh Malang Selatan. Wah, ini Kecamatan Donomulyo ini patut bangga ini punya pelaku UMKM yang saya kira luar biasa. Kalau dari kacamata saya kan kebetulan di luar kecamatan, itu sudah tercium baunya. Istilahnya apa ya? Terdengar dari sana loh Pak, kalau di sini itu ada tahu yang enak gitu, camilan yang enak gitu. Itu pada Donomulyo sendiri sudah milih atau belum ini? Nah, ini sama ibu, namanya Bu siapa, belum kenalan tadi. Bu Patria ini istri Bapak Waluyo. Nah, salah satunya ini teman-teman, ini adalah produk tahunya. Nah, ini saling berhubungan dengan sapi. Ini tahunya, ini olahan tahu ya Pak. Betul. Nah, ampasnya dari sini untuk tahu, untuk sapi ya. Iya. Jadi semuanya ini jadi duit ini kayaknya. Kulitnya ini juga untuk pakan sapi toh. Oh gitu. Ini pisang teman-teman, produk dari pisang. Kulitnya pisang juga untuk pakan sapi Bu ya. Wah, jadi limbah dari perusahaannya Pak Waluyo ini semuanya bisa dimanfaatkan untuk peternakan. Sapi tadi untuk peternakan. Coba dibuka ini rasanya. Nah, kalau nggak usah Pak, jangan dibuka Pak. Apa? Ini dagangan ya. Nah, ini namanya tahu, keripik tahu. Wah, ini teman-teman. Keripik tahunya juga tahunya seperti ini. Kalau ini sudah saya tilii tadi, asinya pas, nggak asinan ya Kak, kurang gitu. Biasanya kan ada basah, ini saya nggak ngelem loh Pak, saya bicara apa adanya. Biasanya kalau digigit itu ini Pak, basah. Nah ini kebasahannya saya kira pas teman-teman, pas, kemudian asinya juga pas. Itu kalau saya yang Pak nilai Pak. Monggo. Ini bro, kenyah Bu ya. Kebetulan gigi saya nggak jangkep tapi masih bisa makan seperti ini. Pak, ini sambil ngobrol saya pengen tahu apa ya kesan Bapak memelihara sapi. Kalau punya tahu sendiri, memelihara sapi itu kesannya Bapak sama seperti apa sih selama ini Pak? Pertama-tama saya itu kan terlalu fokus di olahan tahunya. Tapi begitu saya mulai berternak sapi, itu seakan-akan asiknya itu luar biasa. Luar biasa. Kalau dulu habis jual di pasar tahu kita bingung ya, dalam arti apa yang kita pikirkan macam-macam karena orang usaha ya. Tapi begitu kita berternak sapi, kepuasannya itu ada. Tahu-tahu sudah sore ya, itu yang salah satunya ya. Salah satunya kita pikirannya itu bisa ya alhamdulillah lah, bisa fokus, bisa tenang, nggak sampai berpikir macam-macam. Rata-rata kan orang usaha itu kan identik dengan bingung, karena ada sapi itu kita bisa tersalurkan di sana. Kadang-kadang kalau wis kesel nyambut gawe itu pikirannya macam-macam, iya, pengen hiburan ini betul, itu ya Pak. Iya. Tapi setelah ada sapi, hiburannya ke sapi tadi ya. Iya. Hiburan tapi menghasilkan. Dan yang pasti hasilnya luar biasa. Luar biasa. Biasa. Berhubung ada kata hasilnya luar biasa. Ini saya pengen tahu Pak, keuntungan selama beli bakalan yang pernah Bapak alami, keuntungan tertinggi yang sapi yang untungnya paling tinggi saya pengen tahu Pak. Hampir 60%. 60%. Iya. Bakalan misalkan berapa juta itu Pak? Katakanlah 18 ya. 18 itu kita nggak sampai ya mungkin setengah tahun lah sampai jual 50. Bisa itu. Jual 50 juta. Iya. Pengalaman itu yang menurut saya paling tinggi sementara itu. Paling tinggi. Itu prestasi paling tinggi. Iya. Bakalan 18 juta, lakunya 50. Itu yang prestasi paling tinggi. Tentunya sapi kan beda-beda kan Pak ya. Betul. Itu salah satu sapi yang luar perkembangannya biasa, bagus yang enggak kita duga waktu itu ya. Tapi perawatan setengah tahun nih Pak. Ya. Setengah tahun, 6 bulan. Kalau dibuat rata-rata Pak, itu kan sapi yang perkembangannya bagus. Ya yang standar-standar Pak. Itu rata-rata pernah bagaimana Pak? Ya kalau bakalan harga 18 sekitar 30-an lah. Kita jualnya 30, 29. Ya dengan kita termasuk itu tambahan yang enggak kita duga lah. Tapi rencana itu dengan bantuan Trojokoyo Mas Darmaji ini ya mudah-mudahan nanti kita bisa lebih besar lah. Oh iya alhamdulillah.
Ya semoga Rajokoyo membantu walaupun kontennya seperti kadang-kadang sambil guyon. Sangat membantu, sangat membantu. Nah itu kemudian Pak, kalau bicara untung itu wah luar biasa. Pernah nggak sih Pak mengalami titik jenuh atau titik apa ya Pak, duka dalam berternak sapi itu apa Pak? Kadang-kadang kan teman-teman, wah Mas Darmaji sing dieksplor sing manis-manis, sing api-api. Nah ini kita pengen tahu apa ya, suatu hari kan kayak kalau kadang-kadang kalau sudah berternak lama itu kan apa namanya, mengalami kerugian, mengalami duka, dan itu apa Pak yang Pasti ya itu pernah, bahkan bukan pernah ya, bisa juga awal mulanya ya seringkali ya salah satunya kita keliru waktu ambil bakalan. Karena belum tahu, karena tertarik dengan betunya, ternyata setelah kita rawat nggak sampai 1 bulan 2 bulan sudah bermasalah. Ya mau katanya informasi teman-teman juga kata itu daripada nanti tambah ruginya lebih banyak, kita keluar jual. Nah, itu salah satunya itu. Ya sering pernah kadang-kadang ya karena mungkin dulu fasilitasnya itu kurang pas ya, itu tahu-tahu jatuh. Kakinya patah pernah? Ya pernah. 2 kali. Jadi seperti itu ininya Pak ya. Jadi intinya usaha itu kalau kita cerita untung ya seperti itu tadi, tapi di belakangnya berhasil tadi masih ada liku-likunya ya Pak. Pasti itu. Jadi teman-teman penonton itu kalau saya explore keuntungan atau enak-enaknya itu hanya untuk motivasi, tapi perlu diperhatikan juga apa Pak, strategi saat ada liku-liku tadi Pak ya. Dan satu hal lagi ya, bagi kami punya prinsip, semakin banyak masalah bagi kami itu semakin maju. Wah, luar biasa. Semakin banyak masalah semakin maju. Asal kita mau introspeksi diri, mau belajar, saya yakin nanti semua bisa terlewati lah. Pasti itu, saya yakin itu. Pak, ini ada kata-kata yang mau disampaikan sebelum video ini kita tutup dan kita lanjut ke kandang. Silakan disampaikan Pak, apa untuk warga sekitar sini atau warga Dondomulyo dan sekitarnya Malang Raya, boleh disampaikan ke teman-teman Pak. Hanya gini saja ya, kita sudah era modern ya, yang saya kira kita harus terbuka, kita harus belajar. Kalau dulu kita sulit ya, sekarang itu manfaatkan medsos ya. Ini kebetulan alhamdulillah kami didatangi sama Rajokoyo. Jujur bagi saya Rajokoyo sangat membantu kami, perkembangan kami, terutama masalah persapian ya, yang dulu kami betul-betul awam. Sekarang alhamdulillah dari Rajokoyo banyak perubahan kami. Dan jangan lupa kalau ke Malang Selatan, kembali lagi bawa oleh-oleh khas Malang Selatan yaitu tahu sengkaring. Saya kira begitulah. Terima kasih Pak ya. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin itu dulu kita ngobrol-ngobrol sama Pak Waluyo, ngobrol-ngobrol santai, mengenal produknya dan mengenal Pak Waluyo lebih jauh atau awal mulanya tadi. Dan sekarang setelah ini izin ke kandang langsung Pak ya, untuk explore kandangnya, mau melihat langsung. Oke Pak. Oke teman-teman, seperti itu. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe, di komen, diikuti terus video setelah ini, ada video kita ke kandangnya. Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.